Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Pagi hari ini kita memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau Tuhan sudah mati buat kita, dan saat ini, hari ini Dia bangkit buat kita semua. Kita mau beri yang terbaik. Kita mau tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa. Kalau Tuhan perkenan kami pada pagi hari ini, kami boleh hadir dalam rumah-Mu yang kudus. Suatu kehormatan dalam hidup kami Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan, bukan karena kebaikan kami boleh ada saat ini, tetapi karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa, yang melayakkan setiap kami untuk datang di tempat ini memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami rindu untuk memberi yang terbaik, suatu pujian dan penyembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami di hadapan Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Tuhan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus, dalam jadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mau beri penyembahan yang terbaik buat Tuhan. Kalau saat ini kita merayakan kebangkitannya, ini benar-benar nyata bahwa Dia
Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk bersuka cita, sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita di tempat ini. Coba berikan sorak-sorai yang terbaik dong buat Tuhan. Haleluya.
Ada pengumuman Bapak Ibu yang terkasih. Pada mulai hari ini ada launching perdana lagu Tuhan Ajarku Mengasihimu yang diciptakan oleh Bapak Pendeta Sefanya Rahmat dan sudah tersedia di segala platform musik. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya video klipnya, lagu-lagunya. Tuhan Ajarku Mengasihimu kiranya bisa menjadi berkat buat Bapak Ibu dan saudara semuanya. Sebelumnya kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa buat persembahan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada, semua karena kebaikan-Mu, semua karena anugerah-Mu. Tuhan memberikan kami sukacita, berkat dan damai sejahtera yang melimpah-limpah Tuhan. Saat ini Tuhan, kalau kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan, tiba saatnya kami akan memberi yang terbaik melalui korban persembahan kami Tuhan. Kau melihat hati kami yang ingin memberi yang terbaik untuk korban persembahan di rumah-Mu ini. Dan Kau melihat Tuhan seberapa besar kecil persembahan kami. Kau akan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk memberi yang terbaik hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak dan Roh Kudus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan saksikan official videonya Tuhan Ajarku Mengasihimu. Sambil persembahan dijalankan.
berikan suara-suara yang terbaik. Sebentar, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan lagu ini. Menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, saudara semua yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, saya bisa hadir bersama
saudara-saudara yang terkasih di tempat ini. Pada hari ini, pada pagi ini, saya akan membawakan firman yang berjudul Peluang yang Tersamar. Kebangkitan Kristus membuktikan Dia telah menang atas segalanya. Kalau ada Roh Kudus yang membangkitkan Kristus di dalam kita, hidup kita pun pasti penuh kuasa dan berkemenangan. Ketika kita alami masa-masa yang sulit, percayalah bahwa selalu ada Tuhan yang bekerja di belakang layar, sekalipun itu tidak terlihat, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Saat mengalami tantangan kehidupan, percaya kita ditolong dan disertai Tuhan, sehingga pada akhirnya pasti kita mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Kita baca 2 Korintus 2:14. Silakan Bapak Ibu berdiri. Syukur bagi Elohim yang selalu membimbing kami di dalam kemenangan di dalam Kristus, dan yang menyatakan keharuman pengenalannya Dia melalui kami di segala tempat. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Kita baca Yakub 1 ayat 2. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu sukacita apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ayat 3, ketahuilah bahwa ujian imanmu itu mengerjakan ketabahan. Kita baca lagi Rom 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari pemenang oleh Dia yang telah mengasihi kita semua. Ada peluang-peluang yang tersamar dan terabaikan ketika kita alami persoalan. Padahal bila kita memahaminya, kita akan bersemangat menjalaninya. Ujian iman atau tantangan menghasilkan ketabahan dan pada akhirnya adalah kemenangan. Peluang yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita: 1. Perkataan. Dengan perkataan kita itu akan menjadi kenyataan. Perkataan kita akan diubah menjadi kenyataan. Dengan saudara mengucapkan perkataan terus-menerus sesuai firman, ternyata itu peluang untuk jadi kenyataan. Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, sebagaimana aku hidup, demikianlah firman Yahweh, bahwasanya seperti apa yang kamu katakan kepadaku, demikian aku akan lakukan kepadamu. Apa yang kamu katakan kepada Tuhan, itu yang Tuhan lakukan kepada kita. Kebenaran Tuhan ini perlu kita sadari
adalah bahwa saat kita berdoa, ada sesuatu yang sedang terjadi di alam roh yang tak terlihat. Katakan dalam keseharian dan dalam doamu, apa yang kita doakan Tuhan sedang kerjakan. Semua doa kita pasti didengar Tuhan. Kita baca Daniel 10 ayat 11. Ia berkata kepadaku, "Hai Daniel, orang yang sangat dikasihi, perhatikanlah firman yang aku katakan kepadamu dan berdirilah. Sebab sekarang aku diutus kepadamu." Ketika ia mengatakan perkataan itu kepadaku, aku berdiri dengan gemetar. Daniel 10 ayat 12. Kemudian ia berkata kepadaku, "Janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar. Sekarang aku datang karena perkataanmu itu." Ada cerita dari anak saya Lia dengan iparnya Felicia. Waktu alami masa sukar, Tuhan pasti tolong C. Dia manggil dia itu C, karena adik dari Billy, istri dari adiknya Billy. Lia sering bilang waktu merasa capek dan tidak sanggup, "I can do all things through Christ who strengthen me." Setiap orang pasti pernah mengalami masa sulit dalam hidupnya. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami masalah, baik itu orang kaya, baik orang miskin. Semua pasti mengalami masalah dan sulit di dalam hidupnya. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan, kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu barang, kelemahan tubuh atau sakit, bahkan kesulitan dalam keuangan. Saat mengalami masa-masa sulit itu, percayalah, semua akan baik-baik saja. Menurut survei, sekitar 80% dari apa yang kita khawatirkan itu tidak terjadi. Ya, percayalah, kita akan baik-baik saja, karena kita punya Tuhan yang baik, dan Dia berjanji tidak akan meninggalkan atau membiarkan kita. Percaya saja akan janjinya itu ya dan amin. Saya juga pernah mengalami masa yang sukar, kesedihan, kekecewaan, kecemasan. Ya, mungkin yang kita alami berbeda, dan saya tidak bisa mengetahui secara tepat apa yang saudara alami saat ini. Tapi percayalah bahwa kita punya Tuhan yang mengerti, peduli, dan turut merasakan apa yang kita rasakan. Ibrani 4 ayat 14. Sekarang, karena kita mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Putra Elohim, marilah kita memegang teguh pengakuan kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita miliki adalah imam besar yang dapat merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sekarang ada peluang yang kedua.
Peluang yang kedua, persoalan menjadi kesempatan. Bila saudara alami persoalan, in Christ itu adalah kesempatan untuk kita naik level, untuk jadi lebih baik, untuk alami pembelaan Tuhan. Persoalan bukanlah sebuah hukuman, tetapi sebuah kesempatan. Yohanes 9 ayat 3, Yesus menjawab, bukan karena dosa orang ini ataupun orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Elohim dapat dinyatakan di dalam dia. Melalui masalah, Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Melalui masalah, kita mengalami Tuhan. Kita bisa merasakan kasih-Nya Tuhan dalam hidup kita. Kita sangat bersyukur Yesus telah mati di salib untuk kita dapat selamat, mendapat keselamatan yang sempurna di surga, bukan oleh kuat dan gagah kita, tetapi semata-mata hanya oleh anugerah-Nya yang dicurahkan, dicurahkan darahnya telah menebus kita, dan bilur-bilurnya telah menyembuhkan sakit penyakit kita. Tidak ada barang yang mustahil. Tidak perlu khawatir akan apapun, masalah apapun, penyakit apapun. Bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kita jangan meragukan akan kebesaran Tuhan, akan janji-janji Tuhan. Jangan kita ragukan, selalu kita harus ucapkan terus. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan pertempuran. Suatu hal yang kelihatannya buruk, sebenarnya itu justru dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi jangan khawatir, sekalipun masa depan kita seakan-akan suram atau apa, bila kita bersama Tuhan, selalu mengandalkan Tuhan, arah pandangan kita hanya kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Kalau uang itu bisa habis dalam sedetik pun, dalam sehari pun bisa habis lenyap. Tetapi kalau kita bersama Tuhan, kita ada sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kita. Peluang yang ketiga sekarang, penderitaan itu menjadi kemuliaan. Penderitaan yang kita alami itu ada akhirnya, dan setelah itu in Christ diganti kemuliaan. Hal yang perlu kita sadari adalah badai pasti berlalu. Ada musimnya, jangan khawatir, tidak akan itu terus-menerus dalam kita. Semua penderitaan yang kita alami hanyalah sementara. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan kami yang ringan dan yang hanya sesaat ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang jauh lebih besar daripada penderitaan kita, penderitaan kami. Memang ketika kita melalui masa-masa sulit itu tidaklah mudah, tetapi percayalah, kita hanya bisa menyatakan hati kita hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada manusia. Kita jangan sampai mengharapkan manusia, nanti pasti kecewa. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan itu pasti diberkati, dan masa depannya penuh dengan kemenangan. Jangan khawatir saudara-saudara. Kita punya 2 pilihan, give up atau
get up. Apakah menyerah dan membiarkan terlalu dalam keadaan sulit itu, atau bangkit dan berserah, percaya penuh kepada Tuhan yang sanggup membalikkan keadaan kita yang buruk menjadi sangat-sangat baik. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kendalikan atau kita rubah, seperti yang dialami oleh Nick Vujicic. Bersyukur kita mempunyai tubuh yang sempurna. Kita harus lebih dari Nick Vujicic. Jadi terimalah apa yang memang itu harus kita jalani. Itu memang seizin Tuhan, terimalah. Tapi itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Percaya saja. Ada istilah hati seluas samudra. Kasih Yesus yang tak terbatas dan yang tak bertepi meneladani Yesus yang panjang sabar. Keluaran 34 ayat 6. Yahweh, Yahweh, Elohim yang berbelas kasihan dan murah hati, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Terimalah dengan hati yang lapang. Maafkan juga orang-orang yang sudah melukaimu, dan yang penting juga memaafkan diri kita sendiri. Tidak perlu mengeluh tentang apa yang salah. Yang hilang akan digantikan, yang sakit akan dipulihkan, yang diambil akan dikembalikan, yang berkekurangan akan ditambahkan, yang salah akan diluruskan. Jadi jangan biarkan dirimu larut dalam kesedihan dan kekecewaan itu. Jangan biarkan dirimu tinggal dalam lembah kelam itu. Tetaplah percaya, melangkah dengan iman, terus berharap hanya pada Tuhan. Karena pengharapan kita dalam Yesus tidak pernah mengecewakan, dan Dia yang berjanji adalah setia. Tetaplah tersenyum dengan ketulusan walaupun alami masa-masa yang sulit. Tetaplah bersyukur walaupun di saat sulit sekalipun. Tetaplah percaya walaupun belum melihat. Tetaplah setia walaupun di saat yang tidak mudah. Percayalah saja. Satu, Tuhan sanggup mengubah perkataan menjadi kenyataan. Dua, Tuhan sanggup mengubah persoalan menjadi kesempatan untuk kita naik level. Ketiga, Tuhan sanggup mengubahkan penderitaan kita menjadi kemuliaan. Tuhan akan menjadikan semuanya indah pada waktunya, menurut rencana dan waktunya Tuhan. Yakinlah, kalau Tuhan sudah menolong kita di waktu-waktu yang lalu, Tuhan juga akan menolong kita saat ini dan saat di masa depan hidup kita. Tuhan akan pasti terus menolong kita di masa-masa yang akan datang. Jadi kita hanya mengandalkan Tuhan. Tuhan saja, tidak ada yang lain. Amin, amin, amin.